Sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Jejawi oleh Tristianingsih, calon guru penggerak Angkatan 4 SMP Negeri 2 Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum acara kita mulai, semoga acara kita ini lancar. Mari kita bersama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ya, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pertama adalah mengenai sosialisasi budaya positif bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, langsung saja meminta kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan dalam kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Heldi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Guru yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bu Beni Susanti selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 2 Jejawi. Jadi kegiatan kita hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama itu tentang sosialisasi budaya positif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga pemantapan pembagian tugas. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jejawi, Bapak Heldi, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Betty Susanti. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik Kependidikan SMP Negeri 2 Jejawi yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita pada hari ini masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan tentunya sehingga dapat hadir di ruangan laboratorium ini dalam rangka rapat pemantapan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 dan sekaligus sosialisasi budaya positif bagi guru di SMP Negeri 2 Jejawi. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang saya selaku CGP, tapi kenapa ini merupakan kewajiban bagi saya dan memang dari pihak kementerian ini wajib disampaikan karena ada 4 modul yang saya pelajari. Untuk yang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif ini wajib untuk disampaikan. Bicara tentang budaya positif itu kaitannya dengan sekolah kita tuh visi. Ada yang tahu visi sekolah kita, Bapak Ibu? Lupa. Ya, karena saya kebetulan itu saya sempat melihat visinya itu berakhlak mulia, berprestasi dan cerdas. Artinya kalau itu visi sekolah kita, visi itu kan tujuan. Artinya sedikit atau banyak kita akan menuju ke situ, ya. Akhlak itu ada akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan atau alam, ya, dan akhlak terhadap diri sendiri. Kalau secara umum, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Jejawi kita semuanya sudah baik, ya, artinya budaya positif sudah kita lakukan dan hampir 99% guru di SMP Negeri 2 Jejawi ini adalah guru yang mandiri. Artinya kita secara keseluruhan datang tepat waktu, ya. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Budaya positif memang untuk kita, tetapi pada pelaksanaannya ini nanti kita terapkan di kelas kita. Jadi lingkup kecil adalah kelas, ya. Kalau secara umum adalah sekolah kita SMP Negeri 2 Jejawi. Slide itu ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Jadi kalau yang sudah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, bahwasanya kita selaku guru itu punya kewajiban atau tugas kita itu selaku penuntun atau kita sebagai fasilitator, artinya kita bagaimana menuntun peserta didik kita atau murid ya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya ya. Kalau potensi yang sudah ada teraktualisasi ya itu sudah bisa kita lihat, tapi yang kita bicarakan adalah yang belum teraktualisasi ya, makanya disebut dengan potensi diri. Masing-masing peserta didik kita itu punya potensi diri. Nah, potensi diri itu yang akan kita gali dalam peran kita sebagai pendidik. Nah, berkaitan dengan menuntun tadi, artinya bagaimana kita memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan nyaman, ya, dengan aman sehingga dapat berkembang, ya. Nah, di sini di slide ini bahwasanya budaya positif atau ekosistem positif ini diambilkan contoh dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sama dengan petani atau tukang kebun, sedangkan sekolah kita adalah tanahnya, ya, dan tanaman itu adalah murid kita. Artinya kita tidak akan bisa merubah padi menjadi jagung, tidak akan bisa. Tetapi bagaimana padi atau tanaman yang kita tanam itu dapat berkembang sesuai dengan jenisnya, sama dengan murid kita di kelas dengan berbagai macam sikap, sifat, karakter, ya, dan tingkat kognitif yang beragam itu kita dapat menggali, ya, atau mengoptimalkan sehingga dapat berkembang. Nah, jadi di sini tugas kita kalau diibaratkan di sini hanya bisa memperbaiki kondisinya, hanya bisa melakukan pemupukan, memastikan bahwa tanah yang digunakan itu dapat tumbuh subur. Nah, untuk membangun budaya positif, ya, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, agar anak dapat mencipta dengan merdeka. Merdeka di sini dalam arti selain anak tidak tertekan, ya, tapi mereka juga mampu memiliki harapan. Mereka mampu memiliki tujuan sendiri, ya, sehingga mereka akan memiliki emosi positif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, disiplin positif itu adalah disiplin yang mengajarkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan murid dan mendasarkan tindakan tersebut pada nilai-nilai yang berlaku umum dan diterima dalam masyarakat. Dan untuk terbentuknya budaya positif, pertama yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi bukan aturan kelas, kesepakatan. Kita punya tata tertib. Jadi masing-masing wali kelas itu bisa mengadakan curah pendapat dengan peserta didik atau dengan murid tentang tata tertib. Artinya tata tertib itu dibicarakan dengan guru dan siswa. Diharapkan dari kegiatan ini atau 5 kelas yang sudah menerapkan dari keyakinan kelas. Jadi bukan aturan, kita menyebutnya keyakinan kelas. Di situ ada teori kontrol, bahwasanya kita berpendapat bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Kemudian bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter. Itu seperti apa ya, stimulus respon, ya. Kita memberikan stimulus dan siswa memberikan respon, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Itu yang selama ini mungkin saya lakukan, ya, dan mungkin kita semua bisa Bapak Ibu lihat di sini, ya. Ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, ya.
selama ini kita mencoba mengubah orang atau murid kita agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami siswa. Maka nanti ada 5 kebutuhan dasar kita manusia, baik itu murid maupun kita sebagai guru. Berlaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Artinya kalau dari 5 itu ada salah satu tidak terpenuhi, maka kita manusia akan mencari cara untuk memenuhi. Kalau tidak bisa secara positif, ya, maka kadang-kadang murid kita melakukannya secara negatif. Tapi pada dasarnya mereka punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya, saya menggenggam tangan saya. Kemudian Bu Ibro bilang, Bu Tris buka tangannya. Karena saya merasa ada sesuatu yang berharga di tangan saya tidak akan membuka. Bu Ibro dengan segala macam cara merayu, ya, supaya tangan saya terbuka. Maka saya membuka tangan. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol tangan saya ini? Apakah saya atau Bu Ibro? Kalau menurut Bapak Ibu, sampai saya membuka tangan saya, siapa? Bu Ibro? Bu Ibro atau saya? Ya, saya. Nah, begitulah dengan anak kita, ya, murid kita. Walaupun bagaimana kita merayu mereka, mungkin dengan hadiah, kontrol tadi, ya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Maka budaya positif tadi, kenapa keyakinan kelas dan harus mengajak siswa supaya saat siswa membuat kesalahan dia akan mengingat sendiri, ya. Sama kita naik motor harus pakai helm, karena kita punya nilai di dalam diri kita. Nilai itu adalah untuk keselamatan, bukan karena kita takut polisi. Artinya kalau kita ada polisi kita tidak berhelm. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu namanya yang bisa mengontrol itu diri kita, dan kita punya motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Kemudian yang ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kalau di sini model berpikir menang atau kalah. Guru menang ketika siswa, oh iya saya salah, itu ya, misalnya ada siswa bermasalah, guru merasa menang, siswa kalah. Tetapi teori kontrol tidak, guru menang, siswa juga menang. Artinya siswa yang bermasalah tadi dapat kembali ke kelompoknya, dapat kembali ke di kelasnya dengan rasa tidak merasa dikecilkan. Saya katakan tadi bahwasanya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini ya. Yang pertama, apakah murid itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau saya misalnya tidak memasukkan baju, saya dapat hukuman. Itu ya, itu kan motivasinya eksternal. Yang kedua, misalnya untuk mendapatkan imbalan. Oh, kalau reward seperti itu. Itu termasuk juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau menghargai nilai diri. Ya, artinya kalau kita selaku guru misalnya, ya, ketika saya datang tepat waktu, tidak terlambat, bukan karena itu aturan, ya, bukan karena kita ingin mendapatkan prestasi, tapi kita menyadari bahwasanya suka atau tidak suka, kita adalah pendidik, ya, yang akan menjadi teladan. Ya, suka atau tidak suka, kita sudah seperti itu. Katanya digugu dan ditiru. Nah, artinya kita mengambil kesempatan itu untuk kita menghargai diri kita sendiri. Jadi kita melakukan itu untuk menghargai diri kita, nilai diri kita, ya, bukan karena orang lain. Itu disebut dengan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini tidak akan oleh waktu, ya. Artinya kapanpun, mau 10 tahun, mau 5 tahun, itu tidak akan lekang. Artinya kalau kita eksternal kan tadi ada jangka waktunya pendek, ya. Nah, tapi kalau motivasi internal itu motivasi yang menyebabkan atau akibatnya diri kita melakukannya itu dalam jangka waktu panjang dan tanpa
merasa tertekan. Jadi kita bisa lihat di situ murid kita banyak di mana, apakah motivasi eksternal atau motivasi internal. Bisa berubah Bisa berubah ya? internal itu. Iya. Benar Pak, bisa awalnya kita eksternal, nanti berikutnya kita internal, benar bisa. Dimulainya dari eksternal. Nah ini tadi yang keyakinan kelas memang dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Kita nanti ke situ Pak ya. Nah, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi ini kita masih bicarakan tentang keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan, ya. Kan kalau hukuman itu tidak ada pembicaraan antara guru dengan murid, ya. Artinya murid tidak tahu atau yang kita lakukan terhadap murid itu ujuk-ujuk, ya. Ketika murid bersalah langsung kita lakukan, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu diketahui oleh anak. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak ini disuruh mencatat 100 kali. Kalau menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Benar. Ya, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Ini Bapak Ibu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan tadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu panjang. Di sini kalau konsekuensi waktunya pendek jangka waktunya. Dilanjutkan anak jadi membenci kedisiplinan. Ya. Nah, kalau yang konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Oh, nanti kalau saya tidak memasukkan baju, ada konsekuensinya seperti itu ya. Kemudian paksaan, sedangkan ini stimulus dan tanggapan atau respon. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, yang ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri buruk, kemudian konsep diri baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensi. Tapi kalau dia hukuman, kadang justru membuat anak merasa bersalah dan pengen melakukannya lagi kadang-kadang. Ya. Nah, berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi paling kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dalam waktu dekat, waktu yang pendek, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kita sebagai guru maupun murid kita. Kebutuhan bertahan hidup atau survive, ya. Ini adalah kebutuhan akan kesehatan, rumah, anak contohnya, atau kebutuhan akan kesehatan. Kemudian cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di kelasnya, ya. Kebutuhan untuk mencintai, ya. Kebutuhan untuk memiliki hubungan dan koneksi sosial, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari kelompoknya. Dari sekian banyak siswa ada 1 siswa misalnya ya, dia dikucilkan dengan teman-temannya, maka dia berulang. Maka saya katakan tadi, untuk memenuhi kebutuhan ini bisa dilakukan dengan secara positif, ya. Kalau tidak bisa, maka dia akan bertindak secara negatif. Maka setiap anak melakukan kesalahan dalam tanda kutip tadi, bahwasanya mereka punya tujuan. Nah, tujuan itu apa yang harus kita penuhi dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya dia ingin menjadi pemimpin, malas belajar. Tapi kalau ada guru nak ke kantor, cepat dia, ya, cepat dia lari ke kantor. Ya, aku bosan misalnya ya, misalnya belajar seperti itu saja, ya, itu artinya dia menginginkan cara pembelajaran mungkin dengan yang lain yang memenuhi kebutuhan diri dia.
Maka dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester, kita wajib atau 1 KD untuk merubah cara kita mengajar. Nih, 5 posisi kontrol kita, ya. Yang pertama sebagai penghukum. Ini sebenarnya posisi yang kalau bisa dihindari. Sebagai penghukum, misalnya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, ini posisi yang kedua ini lebih rendah dibandingkan penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nah, sebagai teman, kadang kita memposisikan sebagai teman sambil guyon. Ternyata itu juga posisinya masih di tengah. Tapi teman dan monitor atau pemantau ini menuju ke manajer sudah dianggap baik, masih positif, ya. Kemudian sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, ini yang saya katakan tadi, konsekuensi tadi, ya, tata tertib kita. Itu sebagai penghukum, guru berbuat, menghadir dan sebagainya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Pak, bagi murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan, kalau rasa rendah diri muridnya. Kemudian yang sebagai teman lemah tidak mandiri, jadi dia ada ketergantungan dengan kita. Kemudian yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, jadi bisa berupa hukuman, bisa juga berupa reward. Ini yang pemantau. Nah, kalau yang manajer itu melakukan evaluasi diri, bagaimana siswa bisa kita bantu untuk memperbaiki diri. Ya, bahwasanya yang benar itu kita berlaku sebagai manajer. Nah, ini yang restitusi. Yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah anak, ya, itu dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Dan selanjutnya memperbaiki hubungan. Di situ ada 8 restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita tidak menyalahkan murid. Maka di sini ada segitiganya. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Jadi yang kita lakukan pertama menstabilkan identitas saja. Tindakan yang salahnya apa? Mereka sendiri yang mengungkapkan, mereka sendiri yang bertanggung jawab. Itu dikembalikan kembali ke keyakinan kelas yang sudah ada. Ya. Jadi di situ menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, ya. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif pada dirinya. Nadanya rendah, ya, datar nadanya. Bukan nada seperti yang nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 3. Jadi nadanya datar saja di situ. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Betul tidak, ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini keyakinan kelas, maka jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu cukup 3-7, ya. Dengan kalimat yang positif, ditempelkan di dinding kelas, ya. 1 minggu sudah sosialisasikan ke anak-anak. Nah, baru untuk selanjutnya ketika anak bersalah dikembalikan ke situ. Maka dibuatlah curah pendapat apa yang namanya diskusi dulu dengan anak-anak, diketahui oleh anak-anak. Ini setelah kita lakukan segitiga restitusi, kita ada waktu intervensi 30 detik, ya, setelahnya seperti ini. Jadi setelah kita keluar mungkin, ya, di kesempatan berikutnya, 1 jam berikutnya, ya, bisa digali lagi. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sama seperti saya, ya, pengen belajar lebih baik lagi. Karena kalau kita mau melakukan perubahan, yang kita lakukan adalah dari diri kita dulu, seperti itu. Kemudian saya ada pembelajaran yang saya dapatkan itu tentang berpikir lambat, bukan lambat berpikir lambat. Jadi apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, jadi kembali lagi ke segitiga restitusi tadi, ya. Kita tidak serta-merta menghakimi, ya, baik kepada anak kita di rumah maupun pada murid kita.
Kita pentingnya berita baiknya untuk kita berpikir lambat itu bisa kita coba, ya, bisa kita biasakan. Demikianlah Bapak Ibu, semoga ada yang bisa diambil. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan ini saya sampaikan bukan karena saya sudah lebih baik, tidak, sama sekali bukan, karena saya juga baru tengah belajar yang saya dapatkan di guru penggerak. Jadi mungkin mari bersama-sama sedikit demi sedikit kita terapkan untuk mencapai visi sekolah kita berakhlak mulia. Bila kita pilih walidaya, wassalamualaikum.